Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur, Wakil Direktur dari RSUD dan RS se-Kabupaten Brebes, serta Bapak Ibu yang mendampingi dari 16 rumah sakit. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersama pada pagi hari ini pada kegiatan evaluasi dan koordinasi dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi yang telah melimpahkan segala nikmat sehat pada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah acara pada hari ini adalah nanti sambutan dan pengarahan tentang kebijakan program, kemudian akan dilanjutkan dengan paparan tentang kondisi kematian di Kabupaten Brebes. Yang berikutnya akan disampaikan atau penyampaian tentang rekomendasi dari pengkaji eksternal yang kebetulan kemarin sudah rawuh ke Brebes untuk melakukan pengkajian di Kabupaten Brebes. Acara yang pertama yaitu pembukaan sekaligus menyampaikan kebijakan program dari Ibu Kadinkes Kabupaten Brebes, sekaligus membuka acara pada pagi hari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat PRT ya, Pak Haji masih PRT, Pak Dr. Haji Pujo beserta jajaran dari program Ibu, Mbak Dewi dan kawan-kawan. Yang saya hormati seluruh peserta pertemuan rapat evaluasi dan koordinasi kematian ibu tingkat Kabupaten Brebes yang dihadiri 16 rumah sakit, para direktur beserta timnya ya masing-masing didampingi 2 orang. Ini boleh saya dulu ya, presensi dulu dari 3 RSUD. Alhamdulillah sudah hadir Pak Dr. Asifin, Pak Dr. Didi, Pak Dr. Ali dari 3 RSUD, Pak Umum, kemudian dari Bakti Asi Brebes sudah ya, Bakti Asi Brebes, Bakti Asi Jatibarang, di Jaya, kemudian di Jalan belum yang Mutiara Bunda, Harapan Sehat Buniayu sudah di Jatibarang dan Buniayu sudah ada ya, Harapan Sehat. Oke, kemudian berarti yang belum sebelumnya saya yang pertama ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada 16 rumah sakit pemerintah dan swasta di Kabupaten Brebes yang telah berpartisipasi, berkomitmen untuk bisa mendukung program Spelling ya, layanan spesialis keliling, program unggulan dari Gubernur Jawa Tengah terpilih
yang saat ini masih berlangsung ya di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah dari 54 desa yang nanti akan dijadikan lokasi untuk layanan spelling saat ini sudah berjalan di bulan kedua ya, bulan Mei dan bulan Juni, dan selanjutnya nanti akan terus berlangsung sampai akhir tahun ini. Matur nuwun pada Bapak Ibu sekalian, para direktur dan jajarannya yang sudah memberikan waktu dan juga kinerjanya bisa memberikan layanan spelling untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah Kabupaten Brebes ini juga termasuk kabupaten yang memberikan perhatian, atensinya dan kontribusinya terhadap spelling ini cukup baik ya dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah, karena ada kabupaten kota yang sampai saat ini juga belum jalan, entah kenapa, apa karena mungkin menggerakkan rumah sakitnya ini belum maksimal atau bagaimana, sehingga ada layanan spelling di beberapa kabupaten yang memang belum bisa berjalan dan tidak melibatkan semua rumah sakit. Alhamdulillah di Kabupaten Brebes ini semua rumah sakit terlibat, dan kami sangat berterima kasih ya atensi yang luar biasa dan perhatian yang luar biasa Bapak berikan, karena Bapak Ibu memberikan layanan, mendirikan rumah sakit, memberikan layanan untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Ini tentunya juga salah satu upaya ya bagaimana mempromosikan juga meningkatkan jangkauan layanan melalui layanan spelling ini. Harapannya masyarakat juga semakin bisa merasakan kehadiran adanya layanan kesehatan dokter spesialis, utamanya di desa-desa yang memang menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Di Kabupaten Brebes ada 54 desa, dan ini kita terjunkan semua rumah sakit untuk bisa terlibat, terutama masyarakat yang memang jauh aksesnya dari layanan kesehatan rujukan. Dengan adanya dokter spesialis keliling, mudah-mudahan masyarakat semakin bisa terlayani ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ini kami ucapkan terima kasih, dan barangkali ini juga ada yang belum terjadwal ya, karena memang di bulan pertama kedua mungkin belum semua rumah sakit ini mendapatkan jadwal, tapi nanti sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kami terkait jadwal spesialis ini, nantinya juga akan mendapat giliran. Dan hari ini nanti pada rapat ini saya juga rencana juga akan, kalau nanti bisa datangi dari PMI Kabupaten Brebes terkait dengan bulan dana PMI. Jadi bulan dana PMI ini berlangsung setiap tahun di bulan Juli, Agustus, September. Nah ini kemarin kami sudah rapat berkoordinasi akan memperkuat atau penguatan integritas ya, di sini menjadi Walinda di depan Bu, monggo Ibu Kabit Yankes nanti mungkin juga akan memberikan materi juga ya, monggo Bu. Jadi sampai dengan hari ini Kabupaten Brebes masih menjadi kabupaten dengan 2024, di tahun 2025 ini lebih turun, betul ya Pak Adi? Nah, ini tentunya juga berkat upaya kita bersama, termasuk Bapak Ibu sekalian dalam memberikan layanan, khususnya bagaimana menangani kegawat daruratan maternal neonatal yang ada di fasilitas kesehatan kita. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kasus kematian ibu dan bayi sudah menjadi kewajiban institusi pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, untuk melaksanakan AMP ya, audit maternal perinatal secara internal. Ini hukumnya wajib, dan pelaporan kasus kematian ibu dan bayi ini juga harus dimasukkan dalam aplikasi
aplikasi MPDN maternal perinatal di notifikasi death notification. Ini hukumnya wajib. Dari sekarang sudah ada beberapa kasus harus melink dengan pencatatan pelaporan termasuk MPDN. Jadi kewajiban pelaporan yang ada di Vaskes ini juga harus dipenuhi sehingga tidak mempengaruhi penyaluran transfer dana-dana pusat ke daerah termasuk BOK atau biaya operasional kesehatan. Yang meskipun ini BOK-nya untuk kami fasilitas layanan pemerintah, tapi kami butuh dukungan, bantuan, support dari Bapak Ibu sekalian, 38 puskesmas dan 16 rumah sakit agar MPDN ini bisa terisi lengkap dan fix, tidak ada masalah. Berarti tadi yang apa? Yes. Mungkin kalau ada kematian harus dijawab. Ya. Dia itu belum dijawab. Jadi nah ini tidak bisa presensi. Nah ini makanya mungkin nanti secara teknis ya bisa dijelaskan bahwa kalau terjadi kematian itu pastikan dijawab ya atau tidak. Nah ini dari kabupaten nanti bisa presensi mana-mana saja yang memang terdapat kasus kematian. Nah ini tadi audit maternal perinatalnya juga harus dilakukan secara internal. Kemudian format kajiannya itu juga harus diisi lengkap. Format pengkajian, format ringkasan pengkajian ini pastikan terisi lengkap. Ini saya mohon tolong Bapak Ibu Direktur, semua jajarannya yang bertanggung jawab PIC-nya terkait dengan MPDN dan AMP ini pastikan ya tertib administrasi ya, dilaksanakan semua pelaporannya tepat waktu sehingga ini tidak menghambat proses-proses yang lain. Sehingga pastikan bahwa kematian bayi pun dilakukan audit perinatalnya sehingga ini format-formatnya juga bisa dilengkapi, dan ini juga untuk melengkapi MPDN yang sudah menjadi kewajiban semua Vaskes untuk memberikan laporannya ya. Jadi semua sekarang by sistem, by aplikasi terpantau oleh pemerintah pusat, dan dampaknya kalau kita tidak mematuhi ini kita sendiri juga yang akan merasakan. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian agar AMP internal dan MPDN ini diisi lengkap ya. MPDN ini meliputi kronologis kejadian mulai masuk sampai terjadi kematian. Ini harus betul-betul datanya lengkap termasuk semua pemeriksaan penunjang. Ini mungkin yang menjadi poin yang perlu saya tekankan pada Bapak Ibu sekalian, karena memang saat ini Kabupaten Brebes sudah terpantau belum bisa salur BOK ya. Sehingga kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi kalau belum bisa memberikan jawaban ya hanya sepele kayak gitu, tapi dampaknya pada kinerja ya. Kalau BOK tidak tersalur tentunya juga pelayanan bisa terhambat. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada paparan terkait dengan kondisi kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes saat ini. Kemudian mungkin kemarin juga kita ada pembelajaran AMP dengan Dr. Ratna SPOB. Ini juga nanti bisa menjadikan panduan bagi kita semua bagaimana melaksanakan AMP di semua layanan, khususnya yang mengalami atau ada kejadian kematian ibu dan demikian Bapak Ibu sekalian. Sementara yang bisa saya sampaikan selanjutnya ini secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
saya buka pertemuan evaluasi dan koordinasi tentang kesehatan ibu dan anak tingkat Kabupaten Brebes yang diikuti oleh 16 rumah sakit di Kabupaten Brebes. Semoga kegiatan kita ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk perbaikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Brebes. Terima kasih atas segala perhatian dan atensi dari Bapak Ibu sekalian, kerjasamanya juga. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili dari 16 rumah sakit yang pada hari ini bisa hadir menemukan kami pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Adapun maksud tujuan kami mengundang Bapak Ibu ya karena kami berpikir ini di Brebes ini perlu pemahaman yang sama dari tingkat yang paling bawah sampai di puskesmas, di kesehatan maupun di rumah sakit. Dan Bapak Ibu Direktur Manajemen dari rumah sakit, ini adalah belas muscle ya, dengan terakhir yang saya undang dari kesehatan ini untuk melengkapi beberapa pertemuan. Jadi untuk sekedar Bapak Ibu tahu bahwa SOTK baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes maupun di Kementerian Kesehatan ada beberapa perubahan. Jadi di tingkat dinas itu tidak ada lagi subkon, tapi langsung pemegang program. Ya, jadi langsung per programnya. Kalau dulu kan dulunya data terakhir SSGI survei untuk gizi ini stunting ini kita malah naik dari 21,43. Malah saya konsul kalau Bu Anies kayak bener beli karena tukaran ini orang kalau yang apa Bu yang sangat pendek orang lebu saya bilang kalau saya tahu bodoh tinggal 3 bulan itu saya untuk balik lagi ke berat badan normal aja juga dia mungkin enggak butuh waktunya enggak nyanda. Sekarang udah 3 bulan ganti orang lagi enggak selesai. Jadi banyaknya yang stunting itu selesai itu bukan karena anaknya balik lagi, tapi udah lewat umurnya berarti sudah tidak stunting. Saya minta dari itu bingung Bu Dinas. Saya minta anak yang bebas stunting karena lebih dari 2 tahunnya sama yang benar-benar itu kelemahan kita. Saya sampai nanya ke puskesmas, dia dari 30 berapa itu hanya nggak ada separuhnya yang benar-benar. Jadi kemarin juga pas di rapat tingkat provinsi yang stunting ini untuk penggunaan stunting itu tahun kemarin itu menghabiskan 1,2 triliun. Tahun 2020 ini 1,4. Tapi kita bisa lihat kan ya memang ya kurang bagus menurut saya. Kalau kita mau jalan ini harus depannya ini. Kalau kita jalan di depan ini ya semuanya banyak yang kita bisa selesaikan. Ya remajanya yang anemia bisa teratasi, yang bumingkatnya juga teratasi, BPR-nya juga bisa dicegah. Ya itu kan sesuatu benang merah. Nah ini yang mungkin saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu bahwa kita ini pada titik ini punya pemahaman yang sama dulu kita bekerjanya ya ini permasalahan kita. Satu ya memang kita turun banyak. Ya, saya sempat senang tahu pada sampai Februari itu yang paling tinggi itu Kabupaten Pekalongan. Ya, tapi ya kita ini nomor 1 lagi dan jumlah kematian 16 walaupun kalau Pak Inspektur Pak Dr. Nur Ari Pak Ari ya, dia dipanggil Pak Ari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan integritas. Jadi kita sebagai institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat, semua rumah sakit di Kabupaten Brebes ini juga mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dari iuran BPJS
Sehingga ini juga kita harus mengedepankan bagaimana memberikan pelayanan ya, sesuai dengan standarnya, dan tentunya dengan integritas. Jangan sampai nantinya itu kita sering mendapatkan pengaduan-pengaduan, apalagi kalau sampai ada fraud ya, kecurangan dan sebagainya, baik itu mungkin terkait dengan BPJS-nya ataupun hal-hal yang lain, pelayanan yang tentunya nantinya akan berdampak merugikan masyarakat. Sebelum dimulai mau izin berdiri Pak Ibu, berdiri dulu. Izin bahasa apa Pak? Atau sama gitu. Monggo 10 kali saya satu, terus ke bawah dulu ada bahasa. Monggo tepuk tangan untuk kita semua. Yang dihormati Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Brebes atau yang mewakili semuanya saja. Ini ada kesempatan kita saat bersama. Mungkin yang beberapa kali bertemu dengan saya mohon tidak bosan ya, karena kita saling mengingatkan saja. Kita institusi pemerintah maupun yang swasta, kita melayani sama yang dari masyarakat. Bukan kita di Brebes yang dari masyarakat Brebes dari ujung sampai ujung. Kami pernah bertugas di Kecamatan Salem kurang lebih 26 bulan, bukan 8 sampai 26 bulan. Kalau teman-teman sedang ke Salem, Pak enaknya di Salem enak. Kalau sehari maksimal berangkat pagi pulang sore. Jangan bayangkan 26 bulan di sana, jadi enak. Saya ada tanda tangan sangat. Jadi kalau habis subuh saya depan pintu ada satpol satu, garis stempel, saya pakai sarung. Udah antri tuh saya. Karena kalau nanti nggak berangkat subuh, satpol lokasi juga harus antri di sana. Ya, jadi ada teman satpol satu, stempel, saya pakai sarung, seperti tanda tangan dan sebagainya. Karena apa? Karena dari desa di ujung sana itu ke kecamatan juga tidak singkat, butuh waktu juga. Kita bayangkan ada desa Windu Asri di sana, Windu Sakti, Windu Asri, Capan. Kalau kondisi lancar dan sebagainya minimal 1 jam. 1 jam itu sekali jalan, bukan berapa kan? Sekali jalan. Jadi kadang-kadang masyarakat yang membutuhkan tanda tangan dari kami, beliaunya itu sudah jamaah subuh di Masjid Al-Furqan Desa Salem. Disuruh berkelanjutan dan koordinasi dengan pembangunan berbagai kecil. Menegakkan angka pengangguran, pengurangan kemiskinan, pelayanan publik. Kita punya tugas yang sama, pelayanan publik. Masyarakat kadang tidak akan pernah tahu saya berobat di rumah sakit mana dan sebagainya. Yang dibutuhkan layanan dari kita kepada masyarakat. Kemarin mungkin ngapun tuh sangat. Kebetulan saya itu beberapa WA group, ya, WA group yang isinya tidak jelas. Sampai waktu yang jelas. Kadang saya ikut di mana pun saya nggak dimasukkan, saya tidak pertama dimasukkan. Jadi ada informasi yang hari ini ada informasi malam informasi itu semuanya insya Allah kita respon cepat, dapat info lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Ada kemarin yang sempat ramai ya, mungkin besar ya, yang katanya masalah keadaan dan sebagainya itu loh. Kita pun Bapak Ibu bertugas dimanapun Bapak Ibu bekerja di rumah sakit dimanapun juga. Lanjut Mas. Ini korupsi sedikit saja. Tugas kami seperti ini. Kita sering mengingatkan. Yang merusak atau menghancurkan juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dalam kesucian, kata-kata atau ucapan yang menyenangkan. Mohon maaf ya, jangan berselancar di media sosial, diwaspadai ucapan kata-kata kita. Ini beberapa hari ini tempat kami di Inspektorat banyak ada beberapa yang tiap hari itu
tidak pernah berespon positif, Pak. Maksudnya nanti terus ada. Emang hobinya begitu, ternyata apa kerjanya itu saja. Kali ini kita waspada juga. Jadi dimanapun Bapak Ibu bertugas, peluangnya sama di kami, di Ketanggungan, di Nopo Bumi Ayu, di Rumah Sakit semuanya sama peluangnya. Hanya ada dua, berbuat baik atau berbuat tidak baik. Itu saja. Ini bulan Juli, anak saya sudah Pak Dokter, kemarin saya laptop, ini saya titip anak saya. Nah di situ Pak, kita tersandera, kita terjebak, mau nggak mau, suka nggak suka, lu bingung kan? Aduh sudah dikasih laptop nih, kalau nggak diterima bagaimana, nggak terima bagaimana? Itu gratifikasi. Kita udah tersandera dari bulan itu. Padahal di awalnya kita tidak ada tidak bergerak macam-macam. Itu tolong Bapak sekalian, Bapak Ibu sebagai pengambil kebijakan di rumah sakit dan timnya untuk mewaspadai ya, bukan berburuk sangka, tapi mewaspadai jika ada sesuatu dan sebagainya yang di luar normalnya kebiasaan dalam kita juga. Jadi orang ketika sudah mempublish apa yang disampaikan di media sosial harus siap dengan segala komentar dari netizen. Ada mungkin tadi begitu Bu Kadin saat di grup rumah sakit. Kalau kita seolah-olah mau misalnya jadi presiden, mau jadi menteri, atau misalnya jadi bupati, kan tidak bisa. Kalau sekarang kan tidak berpikirnya seperti itu. Maksud saya, makanya kita kumpulkan teman-teman di sini karena Bapak Ibu lah yang memegang kendali. Mungkin dokter SPOG, dokter fungsional bisa, tapi kalau ada ancaman roto di bawah jam 12 malam sampai di rumah sakit, dokternya bilang yang nunggu wis nanti pagi jam 3:30 roto meninggal. Ya, menurut saya hal-hal yang kayak gini yang maksudnya kita menjadi beragam. Semua punya peran yang sama, punya kesalahan yang sama, punya kemampuan yang sama untuk memperbaiki. Ini sebetulnya Pak, 50 sehat, 500 sehat, 200. Kan berarti saya menanya bahas publik begitu caranya. Itu coba aja IMP. Kita bisa meningkatkan kompetensi. Yang mana ada beberapa kasus itu induksi terlalu cepat, terlalu besar dos, itu juga berpengaruh. Ya, kemudian ya beliau juga meminta respon time-nya benar-benar diatur. Kemarin ya respon time-nya hampir di atas setengah jam semua. Ya memang mungkin ada kendala, ada dokter yang rumah sakit yang dokternya ada cuma baru satu, baru pulang ada lagi. Ya itu juga suatu hal yang manusiawi juga. Ya, itu mungkin bisa diatasi dengan beliau coba rumah sakitnya menambahkan tenaga dokter yang lain. Ya, jadi tidak bingung. Kemudian tim pengawasan, beliau menyatakan tim pengawasan itu kalau ada yang diinduksi atau apa ya jangan timnya yang unyu-unyu, yang setahun ya yang tidak bisa, ada ya seniornya apa. Jadi biasa ini itu kan kemarin kelupaan. Ya jadi kemarin kami mengundang Dokter Ratna itu ya harapannya ya kita biar bisa belajar bareng-bareng. Mungkin kalau yang di luar kan lebih objektif. Saya itu cuma melihatnya ya kalau saya sih ya ini mungkin saya salah lah. Kalau prinsip AMP itu, AMPS kan tidak menghakimi, tidak itu ya, tapi kalau saya itu jujur aja nih, ya harus yang nggak pernah di Pusmas apa sih? Kalau saya ngomong di Pusmas tak enggak, saya ngomong gitu. Aku tahu bisa, aku berbes ya, dikongkon, diomongi kita tetap ambil gitu. Ya aku tetap nuduh saya yang bilang. Kalau saya ngomong orang puskesmas loh ya, kalau orang enggak saya. Kalau saya di Pusmas saya ngomong, kamu jangan kayak gitu, kamu jangan kayak gitu. Ya cuma ngomongnya ya enggak inilah. Kenapa dengan tadi ya? Kebetulan memang saya mengikuti. Nah ini saya mendapatkan tugas untuk memaparkan. Untuk pengkajian eksternal kemarin kita hanya membahas sebuah kasus ya. Ini sebut saja kasus yang di rumah sakit. Mana pemala yang sakit ya? Saatnya Aminah. Kami sudah rumah sakit Aminah dan Insinyur Soekarno. Jadi ada 4 kasus ya. Nah, ini dibahas oleh tim pengkaji eksternal dari Semarang. Nah
perbaikan pelayanan di rumah sakit. Yang pertama ini respon time untuk rumah sakit ya, untuk kasus Sito, ya, kasus SC Sito ini masih ada beberapa rumah sakit yang memang lambat ya, karena memang dokter tidak standby, dokter psikologi tidak standby, sehingga membutuhkan waktu untuk datang ke rumah sakit. Nah ini dalam kasus ini kurang lebih 1 jam ya Mbak ya, 1 jam ini menunggu dokter untuk SC. Nah ini ada kasus kematian karena respon time yang kurang cepat. Kita infokan tanggalnya, mungkin siap-siap di bulan Agustus ini. Nah ini rumah sakit yang belum mempunyai tim connect ya, belum mempunyai tim connect ini, monggo nanti bisa mendaftarkan lagi ya. Ini kurang lebih baru 20-an ya, 20-an apa namanya petugas ya. Kemudian tim ini mampu membuat SOP ya. Mungkin ada beberapa SOP yang belum diimplementasikan dengan baik di rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, tim itu membuat PPS, perencanaan perbaikan strategi. Nah, Mbak. Nah ini untuk beberapa kasus kematian yang kita bahas, ini ada beberapa kasus ya, 2 kasus ini induksinya terlalu cepat ternyata. Nah ini menyebabkan emboli ya, menjadi risiko besar terjadinya emboli air ketuban. Ini induksi juga tidak ketat ya, sehingga ini kasus kematian terjadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk manajemen rumah sakit perlu menegakkan SOP ya, yang betul-betul harus baik. Tensinya cenderung tinggi juga ya. Nah ini. Kemudian edukasi pada ibu hamil dan keluarga lebih kuat tentang tanda gejala pada PIB ya, sebelum ada keburukan. Nah ini mungkin untuk pasien-pasien yang sudah pernah dirawat untuk stabilisasi PIB. Misalnya ini ada kasus di saat ini ada kasus di Sirampok, ini pasien G1 tapi tensinya 230, tidak punya BPJS, kemudian apa namanya, pasiennya tidak mampu. Nah ini kemarin sudah kami koordinasikan dengan Pak Dedi lewat Pak Dr. Safi'i ya. Alhamdulillah ini dirawat di RSUD Beliayu ya, untuk stabilisasi tensi karena kehamilan seperti itu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang di rumah sakit jika merawat pasien-pasien PIB kemudian belum antelen ya, pastikan pasiennya distabilisasi dulu, kemudian jika memang masih bisa pulang ya pulang itu edukasi di rumahnya yang penting ya. Disampaikan penjelasan karena kami jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ada 38 puskesmas, 16 rumah sakit ini juga punya kewajiban agar bisa menghimpun dana dari masyarakat ya. Selain dana dari masyarakat juga dari institusi fasilitas pelayanan kesehatan yang Bapak Ibu pimpin. Jadi harapannya ada kontribusi untuk kemanusiaan Kabupaten Brebes. Ini tadi mungkin sudah ditayangkan ya sedikit evaluasi atau mungkin hasil penggalangan dana bulan dana PMI tahun yang lalu, dan mungkin akan banyak dijelaskan oleh Pak Gunadi dan tim. Intinya saya selaku kepala dinas sangat berharap ya Bapak Ibu sekalian, seluruh direktur rumah sakit Kabupaten Brebes ini bisa menggerakkan jajarannya, manajemen dan seluruh stafnya, karyawan-karyawatinya untuk bisa berkontribusi dalam bulan dana PMI, dan juga kepada pengunjung rumah sakit bisa dihimbau untuk memberikan donasi pada bulan dana PMI. Mungkin kalau dari saya cukup ya. Selanjutnya monggo Pak Dr. Gunadi, saya berikan waktu sepenuhnya untuk bisa memberikan wawasan pada kita semua terkait dengan bulan dana PMI Kabupaten Brebes. Monggo Pak Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta jajarannya, Bapak Ibu yang kemarin sudah memproklamirkan diri menjadi orang tua karena sudah ngantuk, berarti sudah orang tua. Kalah dengan Dr. Asikin itu masih nol. Jadi sebentar lagi, 1 tahun lagi, insya Allah dipanggil sama Eyang. Saya belum siap Pak. Ditanya. Direktur rumah sakit hadir semuanya, kelihatannya Pak Dr. Asikin beserta dirnya, Pak Aris. Selamat berjuang Pak Aris. Karena ini ada satu yang kita titipkan ke Pak Aris untuk berjuang. Targetnya Pak Aris kan bukan Agustus. Untuk berjuang bersama saya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Brebes, ada dari Insinyur Soekarno tadi. Direkturnya sama sekarang. Ada 2 Pak. Bang Ju. Bapak Ibu sahabat, mari pertama-tama kita berpuji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada siang ini kita hadir di sini. Insyaallah kita diberi kesehatan. Untuk teman-teman dari direktur semuanya mungkin tidak kenal sama saya orang tua. Jadi orang tua yang ada di Kota Brebes, di Kabupaten Brebes. Ada yang tidak kenal, ada yang kenal nggak dengan saya? Nggak kenal ya? Tak lihat nong-nong itu berarti orang kenal sama saya. Pak Dedi, sorry Pak. Sapa. Dr. Melvin ditanya Pak kenal ya Pak? Pak Dedi habis pulang kapan? Haji. Jadi kalau kita biasa berjalan-jalan ini, kalau di mall itu melihat supaya kita ada orang-orang yang suka, orang senang, orang ceria. Tapi kalau PMI enggak. PMI itu kalau kita jalan-jalan, itu adalah ketemunya orang yang nangis, tangan bergerak. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyumbang ya dari rumah sakit kemarin. Saya juga menerima dari mana tempat waktu saya di sana, menerima dari dinas itu logistik. Belum uangnya itu yang kita himpun terakhir itu sampai 600-an lebih ya, 600 lebih juta itu bisa. Terus sudah masih bisa nggak punya duit ambil nggak bisa. Jadi kalau kewajiban sih dibayar karena dia juga mengatur. Kalau yang turun dari kondisi itu di rumah sakit kayak di RS istilahnya, kalau masuk di KD atau di keuangan dikasih kan masuk di aplikasi kan bisa. Lagi juga itu. Apa tidak tukang parkir ya?